أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سلام قولا من رب رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Allah Allah warahmatullahi semangat kali warahmatullahi kalian ini. wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat kali kalian ini. Ya Allah Allah Allah. Baru Ustaz datanglah kalian ke rumah Ustaz, ini ada oleh-oleh dari Mesir ini. Enak kali nih ya kan. Ini ada oleh-oleh nih. Ada Mantap, ini Ustaz. namanya ikan tuna dari Mesir. Datang kalian kemari. Bawa Di kali mana oleh-oleh rumah Ustaz Ustaz? ini. Kalian Di belum mana rumah Ustaz? eh, di Rumahnya daerah di mana, Ustaz? pesantren Darul Arafah. Allah, Allah, Oke, Allah. Ustaz, Ini OTW. molto, tau molto Ini kan? Ustaz, Molto. ini Allah, Ustaz. Allah, 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 Enak kali Allah. ini molto nih. Banyak kali Bisa kami oleh-oleh. ke sana, Ustaz? Iyalah. Ini. Ya. Kalian belum pernah tahu, belum makan kunapa kalian kan? Ada kunapa itu. Belum, Ustaz, belum. Belum lah, Ustaz. Belum ke Hmm. Mesir, kami, Ustaz. Datang kemari kalian, ya kan? Banyak oleh-oleh ini sebelum dia 4 orang, ya kan? Allah, Allah, Allah. Saya nanti kalau Open udah house, 5 Ustaz. orang. Open house. Allah, Allah, Allah. Ya, 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 ya. Baiklah, abang-abang dan kakak-kakak, kita akan mulai pembelajaran kita. Paling lama ini 45 menit, paling cepat 30 menit. Gak apa-apa dia singkat, padat, asalkan paham daripada banyak berjam-jam tapi nggak paham-paham. Itu payah itu namanya. Ya. Kita masuk ke pelajaran yang ketujuh tentang hak wanita di dalam Islam. Hak wanita di dalam Islam. Nah, oke. Sekali lagi kami sampaikan berulang-ulang dan berkali-kali. Nah, saya akan tanya, ada berapa komponen dalam tahdid mustawa? Silakan. Ada 4. 4. Ada Ada 5, 5. Ustaz. Ada 5, 5. Bukan 4, Mbak Kak. Ada 5. 5. Ada 5 komponen di dalam ujian tahdid mustawa. Nah, yang pertama adalah istima. Istima itu adalah ujian mendengarkan. Ya, Ustadz kemarin panen pisang betul nih. Ini pisang ini ya. Pisang barangan ini, ya Allah, Allah. Banyak kali di oleh-oleh kita nih, ya Allah, Allah. Datanglah kalian Dari kemari. Mesir, Ustaz. Enggak, dari Mesir ya. Dari Mesir pisangnya busuk lah ya kan kemari. Ya Allah, Allah, Allah. Oke, istima. Nah, kalau istima itu adalah ujian di mana abang-abang dan kakak-kakak itu mendengarkan orang Arab lagi ngomong, memberikan soal, dan soalnya itu berbentuk pilihan ganda, A, B, C, atau pilihan benar dan salah. Di dalam ujian tahdid mustawa ini berkali-kali Ustaz sampaikan nggak ada cerita mahua, mahia, kaipa, uskur, mlimaza, maza, nggak ada. Dia bentuknya pilihan ganda dan benar salah. Ya, Bang Kakak. Nanti contoh-contoh soalnya akan kita bahas seminggu secara intensif sebelum ujian tahdid mustawa. Ya, sebelum ujian tahdid mustawa kita akan belajar. Ustadz kapan ujiannya Ustadz? Ujiannya itu di awal April gelombang kedua atau di awal Mei. Jadi abang kakak bisa menentukan waktu. Mana maunya? Maunya di awal April atau maunya di awal Mei? Silakan. Ya, waktu ini kalau sesuai dengan jadwal ya. Nanti kalau ada perubahan jadwal nanti akan kami sampaikan. Terserah kakak dan abang-abang mau di awal April silakan, silakan. Nggak ada paksaan. Mau di awal Mei, ini awal Mei terakhir. Ya, awal Mei itu terakhir. Nah, kalau sudah eh, kalau sudah oke. Baiklah teman kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf tadi mati lampu dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di ujian tahdid mustawa. Apapun itu ujiannya di tahdid mustawa, baik dia MSZ ataupun tatwir, ya, itu terdiri dari 5 unsur atau 5 komponen ujian. Yang pertama adalah istima. Istima itu adalah mendengarkan ada orang Arab ngomong, tinggal nanti jawabannya apa, A, B, C, atau benar dan salah. Benar dan salah. Tidak ada cerita mahua, mahia, uskur, kaifa, limaza, maza tuh nggak ada. Kaifa nggak ada. Nggak ada cerita menguraikan saya nggak ada. Itu semuanya pilihan ganda dan benar salah. Pertama adalah komponen istima. Yang kedua adalah komponen tahadus atau ngomong, bicara. Dan ujian Sapahi dalam hal ini dia tidaklah
sesulit yang kita bayangkan harus mengi'rab, ta'rif mahwa, mahiyya, uskur, nggak ada. Ta'rif fikih, ta'rif tauhid, asma wa sifat, nggak ada. Nggak ada cerita-cerita apa namanya rukun Islam, rukun iman, nggak ada. Itu adalah ngomong kita per hari sehari-hari tentang kehidupan kita sehari-hari dalam bahasa Arab. Nah, contohnya tentang ini, tahaddats an huquqil mar'a fil Islam. Ngomonglah, bicaralah tentang hak-hak wanita di dalam Islam. Ah, gampang, ya. Nanti ditulis dulu, ya kan? Nanti ditulis dulu pakai bahasa yang 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 antum dan abang dan ke kakak pahami lah bagaimana hak-hak perempuan di dalam Islam. Kasihkan, kalau mau 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 lebih kuat lagi, kasihkan dalilnya, ya kan? Ini pernah keluar ini. Saya pernah tanya sama Cemaba yang tahun yang lalu. Kemarin apa yang ditanya? Ya, waktu ujian yang lalu apa yang ditanya? Ini saat saya ditanya tentang hak wanita dalam Islam, ya. Hak wanita di dalam Islam. Jadi bisa abang dan kakak hafal kan? Ya bisa, ya kan? Jadi Ustadz ujian tadusnya online juga. Ujian tadusnya online. Ujian hiwarnya online. Nanti abang dan kakak masuk di dalam Zoom, ya, masuk di dalam Zoom tersebut. Lalu nanti ada orang Arab yang atau ustazah bagi tolibah, bagi perempuan, ukti-ukti. Ustazah nanti dari Arab akan ngomong bahasa Arab, akan ngomong ujian tahadus hiwar ini apa pertanyaannya pakai bahasa Arab, dan bahasanya adalah bahasa Fusha. Aman, ya. Nah, komponen yang ketiga di dalam ujian tadid mustawa adalah membaca. Ya, membaca. Sudah tahu bagaimana caranya, nanti akan Ustadz ajarkan bagaimana trik untuk ujian komponen yang ketiga ini, yaitu membaca. Ya, membaca. Membaca di sini bukan berarti antum membaca di hadapan guru, tidak. Ujiannya adalah ujian tulisan, bentuknya pilihan berganda online di depan laptop. Ya, ujiannya online di depan laptop, ya kan? Nggak ada kamera pengawas di belakang, nggak ada, ya, di depan laptop, ya. Jadi antum dan antuna bisa menjawab, dan trik-triknya sudah ana ajarkan. Nah, kita akan membahas tentang ini, banyak yang harus dibaca, ya. Kita akan membahas tentang antonim dan sinonim yang selalu keluar di dalam ujian qiraah ini. Ya. Oke, mau harap aktifkan audionya untuk kita sama-sama menjawab semuanya. Oke. Harroma, apa antonim dari harroma? Silakan. Ahalla. Allah, 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 Allah. Pintar kali kalian. Kazimun, apa arti kazimun? Ada yang tahu apa arti kazimun? Kazimun, ghalizul qalbi. Kazim, fahuwa kazim. Allah, Allah. Ada yang tahu arti kazim? Fahuwa kazim. Oh, Ustaz. Apa artinya? Besar, Ustaz. Oh iya. Fahuwa kazim. Allah, Allah. Ada yang tahu arti kazim? Gak ada yang tahu, ya? Oh, nengok kamus lagi, ya. Allah, Allah, Allah. Masih amatir, Ustaz. Oh, lagi masak-masak kalian ini? Masih amatir, Ustaz. Oh, masih Perlu kamus. amatir, ya, ya. Masya Allah. Dalam kondisi nggak tahu apa-apa ini apa maknanya, ya kan? Apa maknanya? Triknya, triknya adalah abang dan kakak lihat di sini di sebelah kanan. Ini antonim. Kalau antonimnya itu fi'lun madi, maka kalau kata di sini fi'lun madi, maka antonimnya pun fi'lun madi. Ahalah. Kalau dia katanya itu adalah sifat mubalaghah dari berbentuk sifat, maka cari di sini mana yang sifat.
Cari di sini mana yang sifat. Ini Ustaz sifat, Ustaz. Oh tidak. Loh, kenapa Ustaz? Tapi fasid adalah sifat. Ini bukan. Karena dia pakai alif lam. Sedangkan ini alif lam nggak ada. Nah, itu triknya. Sifat di antara sebelah kiri ini ada dua. Satu al-fasid, satu farihun. Ini kalau kita nggak tahu nih mentok nih nggak tahu apa, nggak tahu ini apalah antonimnya. Kita pakai trik. Ujian itu pakai trik. Ya, pintar pun abang dan kakak tapi trik nggak tahu ya sama aja. Ya, haroma itu fi'lul madhi. Cari di sini mana fi'lul madhi. Ada mana'a, ada ahalla. Mana'a nggak akan mungkin. Pasti dia adalah haroma. Kazimun, dia sifat. Cari di kiri ini, mana sifat? Satu fasid, satu farihun. Loh, tapi ini apa pakai alif lam? Oh, bukan ini nih. Bukan ini. Padahal abang dan kakak nggak tahu artinya. Bukan alif lam ini. Ini soalnya ini nggak ada alif lam ini. Dan kazimun, baru farihun. Oke? Nah, sama dengan nomor 3. Ya tahawanu. Abang dan kakak nggak tahu artinya apa ya tahawanu itu. Apa pakai trik yang Ustaz ajarkan? Ini kan fi'il mudhari ini ya. Ini kan fi'il mudhari ini. Coba cari di kiri ini. Mana fi'il mudhari ini? Oh, ini satu nih ya. Ini fi'il mudhari ini. Hah, aman. Nah, ya kan? Manaha. Cari. Manaha. Manaha ini kan yang memberi. Kan nggak, taruhlah nggak tahu artinya. Ya kan? Karena ini haroma sudah ada ahalla nih. Manaha. Mana'a. Tinggal satu Mana soleh. As-soleh. Ini al-fasid. Fasid. Gampang kan kakak ya? Sudah gampang. Itu triknya. Mentok. Nanti kita akan coba di hari-hari kemudian. Ya, di hari-hari kemudian. Dicoba dulu. Nggak usah pakai kamus. Itu triknya. Ya, dicoba dulu. Nanti kita akan coba setiap hari kita akan coba supaya nanti terbiasa di dalam menjawab ujian tahdid mustawa nanti. Dicoba dulu. Oke, paman kakak ya. Oke, kita mudah-mudahan di bawahnya ada lagi. Ya, mudah-mudahan di bawahnya ada lagi. Dah, ini adalah soal contoh sinonim dan antonim serta jamaknya. Silakan, anak kakak yang ingin menjawab. Bentar ya. Sinonim, muradif itu artinya sinonim. Sinonim dari kazimin, silakan. Sinonim ya. Sa'idun. mohon maaf. Iya, Said. Dia bukan sedih, dia bukan senang. Ya kan? Menahan marah. Kalau tadi kan menahan marah itu apa namanya? Lawannya kan adalah senang. Ya. Gembira. Jadi ini sinonim dari kazim adalah Sa'idun. Oke, kemudian antonim dari yu'ti, silakan. Ya'khudhu. Betul ya. Ya, yu'ti memberi, antonimnya mengambil. Mohon maaf, ini jamak dari al-bikri. Silakan. Al-abakaru. Masya Allah. Al-bakara. Allah. Ada tahu siapa yang tahu arti bikrun? Besar. Perawan. Allah. Perawan. Bukan besar kah itu al-kibru, ini al-bikru. Kabirun. Nah, ya kan? Allah. Apa mufrad dari a'ba'i? Silakan. Ba'u. Al-aba'u. Al-iba'u. Al-ibu, sahih. Al-ibu. Ya. Ibu. Al-iba'u. Pintar kalian ya. Anak siapa kalian ini? Ini Sa'idun. Ya, al-abkaru, al-ibu. Nah, ini hubungan antara manaha dan a'to. Hubungan apa? Manaha artinya memberi, a'to artinya juga memberi. Silakan. Apakah sinonim, apakah antonim? Apakah mustarak? Iya, sinonim. Manaha dan a'to artinya adalah sama-sama memberi dan ini merupakan ilaqah taraduf atau ilaqah sinonim. Pintar kali kalian ya. Masya Allah. Luar biasa kalian. Cocok kalian di Mesir ini. Mufrad ayyimun, ayyimat, ayama. So, oke, mantap.
Apa mufrad dari nafaqatun? Anfaq. Nafkotun. Hah? Nafaqatun. Masya Nafaqatun. Allah, nafaqatun. Pintar kali kalian. Nah. Nafaqah. Lahzatun silakan. Lah, Lahdatun. lahzatun. Lahzatun, betul. Lahwatun. Labinatun silakan. Labina. Labinatun. Masya Allah, labinatun. Oke, mustama'un silakan. Mujtama'un. Mustama'atun. Pakai ya tentara ya. Mujtama'atun. Mustama'atun. Mustama'atun. Allah, Allah, Allah. Pintar kali kalian ya. Senang awak ya kan? Mengapa saya senang ya? Karena kalian pintar gitu loh. Ya, dapat level tertinggi kan ini. Kalau kalian udah menguasai level 3 ini, Amin, berarti amin. level 4 langsung ini kalian. Nanti kita Level udah 5, level Ustaz. 4, level 5. Allah, Allah, Allah. Mantap kali kalian ini ya. Langsung level 5 kalian ini. Allah, 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 Allah. Oke. Ini nanti jawaban bainal qausain ini ada nanti di as'ilah. Ada nanti di qiraatnya. Seperti al-islamu. Ini kan nanti kan sesuai dengan apa yang kalian baca. Ya. Benar salahnya ini sesuai dengan apa yang kalian baca. Namun kita tidak akan membahas ini karena kita tidak membahas al-qiraahnya. Ya. Hanya antum dan antuna sendiri yang bisa mengkajinya. Bukan berarti ini kita tinggalkan, tidak, wajib kita pelajari dengan trik-trik yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Oke. Masuk kemudian selanjutnya itu adalah al-asali wat tarakib, yaitu tentang nahu dan sorob. Ini di laptop Ustaz jam 4.22 nih. Masih jam Mesir ini 4.22 nih. Jam berapa sekarang? 2122 Ustaz. 2122 saat. 21.22 ya. Di laptop Ustaz sebelah kanan 4.22. Masih jam Mesir. Baiklah para kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat Ustaz sampaikan. Nanti masalah tarakib dan asalib akan kita bahas di besok hari, besok malam. Ini karena pembahasan ini tidak bisa langsung kita bahas karena nanti dikhawatirkan tidak paham. Jadi kita khususkan besok akan kita bahas tentang nahu dan sorob ini beserta dengan sesuatu lagi komponen Alkitabah. Ya. Komponen Alkitabah. Ustadz, nanti cara penilaiannya gimana Ustadz? Tahdid mustawa itu ada 5 komponen. Setiap 5 komponen nilainya 25 paling tinggi. 25, 25, 25, 25. Jadi kan 25 ujian istima, 25 ujian tahaddus, 25 ujian qiraah, 25 ujian qawaid atau asalib tadi, tarakib, dan 25 ujian alkitabah. Ya, 25, 25, 25, 25, 25. Total 100. Ya, total 100. Jadi kalau bisa 100 sudahlah langsunglah kalian ke Al-Azhar ya. Namun kalau dia nilainya itu ya 20 ya 1 ke 25 ya itu mungkin di level 1 ya. Kemudian 26 ke mungkin ke 50 ya itu di level 2 ya kan. 50 ke 70 itu level 3. Jadi ya begitulah dia dinamikanya ya. Intinya tetap belajar dengan sebaik-baiknya, semakin tinggi level yang abang dan kakak peroleh, maka semakin besar biaya yang paling murah ya, biaya paling murah. Ini semua abang dan kakak insyaallah akan berangkat ke Kairo di bulan 10 ini ya. Di bulan 10 ini tanpa melihat mau ujiannya bulan 12 kemarin, level 2 kemarin, bulan insya Allah akan kita upayakan nanti berangkat di bulan 10 kalau tidak tersendat masalah visa ya. Kalau tidak tersendat masalah visa. Kalau misalnya nauzubillahnya ada terkendala visa, kita kemungkinan besar ya keberangkatan itu seperti tahun yang lalu, tetapi mudah-mudahan tidak, sebagaimana yang Kemenak berangkat di bulan 12 ya.
Mudah-mudahan tidak ada berita hal itu. Kita akan berangkat insya Allah di bulan 10. Ya, di bulan 10. Insya Allah. Ataupun sebelum bulan 10. Insya Allah. Mudah-mudahan aman. Baiklah, abang dan kakak, di sini ada Kak Rina, Bang Kevin, Bang Gana, Bang Alfi Saharin, Bang Ahmad Khotib. Siapa nih XTM 2010? Allah, 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 Allah. Ada Kak Afrian Dini Dasopang, Bang Padli, Kak Zahra, Bang Rey dan Ali, Kak Alsa, Kak Nurul Fatihah, ada A06 milik Pelangi, Allah Allah. Ada Kak Naili, Bang Imam, Bang Dika, Bang Altap, Bang Rahmandani, Kak Sabrina, Kak Fadila, Al Fakir, Bang Romi, dan Kak Aulia Maliani. Ya, doa kami kepada abang dan kakak, mudah-mudahan dapat level tertinggi. Lolos pasti, tapi level tertinggi. Sehingga kalau sudah level tertinggi, insya Allah pembiayaannya pun semakin murah. Terserah abang dan kakak mana mau di level di apa namanya di ujiannya di April silakan atau ujiannya di Mei silakan. Terserah abang dan kakak. Tidak ada paksaan dari kami. Terserah. Mau kapan pun itu, April kah, Mei kah, silahkan. Itu tergantung kepada abang dan kakak. Ya. Namun kalau sudah selesai Mei, barulah kita masuk ke Kementerian Agama. Ya. Ke Kementerian Agama, ujian Kementerian Agama. Baiklah, sukses selalu abang dan kakak. Kita jumpa lagi insya Allah kalau nggak besok lusa ya. Kalau nggak besok lusa, kita lihat nanti kondisinya. Kita akan lanjutkan kembali. Setiap malam kita belajar terus sehingga kita bisa menuntaskan. Ini target kami. Target kami selesai kita sampai level 5. Buku yang kita bahas sampai level 5. Ini Februari, Maret ya, itu level 5 tuntas sehingga nanti abang dan kakak langsung dapat level 6. Ya, kalau udah menguasai level 2 telah kita upload. Level 3 nanti kita upload. Level 4 kita upload. Kuasai semuanya, alhamdulillah dapat level 5 langsung. Level mutaqaddim al-awwal, mudah-mudahan ya. Sukses selalu abang dan kakak. Kita jumpa lagi insya Allah, nanti tunggu informasi dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allah Allah Allah. Fastabiqul khairat. Ya kan? Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abang dan kakak, terima kasih telah bergabung di Mas Sumut. Dan kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Insya Allah di bulan suci Ramadan kita akan belajar jam 9 pagi kecuali di hari Selasa dan hari Rabu. Lebihnya kita akan belajar pukul 9 pagi, nggak lama-lama, paling lama setengah jam dari pembelajaran. Belum lagi bercuap-cuap lagi kan? Belum lagi berkombur-kombur lagi ya kan? Berkombur-kombur ya 1 jam juga ya kan? Nah, Allah, Allah, Allah. Nah, kita masuk ke Rabi'an. Ya, yaitu al-asalib wa tarakib. Ini adalah komponen keempat di dalam tahdid mustawa. Nah, pada bab ini yang dibahas adalah tentang adawatun nasbi. Ya, huruf nasab. An, lan, lamu ta'lil, kai, hatta, an. Ya, an. Mari kita lihat bagaimana huruf nasab itu menjadi amil yang bisa memfathahkan, ya, mensakal fathah fi'lun mudhari setelahnya. Yajibu an tajtahida. Tengok sini. An tajtahida. Dan ada an. Kalau Allah Ta'ala lan nabaroha. Nabaroha. Lamu ta'lil. Sa'usafiru ila misra li'ata'allama. Lamu ta'lil. Ya kan? Lamu ta'lil artinya lam karena alasan. Lam karena alasan. Saya akan pergi ke Mesir. Apa alasannya dia pergi ke Mesir? Menggunakan lam at-ta'lil.
lam karena ada alasannya, li'ata'allamal lughatal arabiyyah. Jadi lam di sini adalah lam ta'lil. Ini asalnya li an ata'allama. Ini aslinya li an ata'allama. Tapi karena ini apa nih mudmar ya, wujuban. Dia harus disembunyikan annya itu wujuban. Jadi li ata'allama. Ya, li ata'allama. Lam ta'lil namanya. Lam karena ada alasan, sebuah alasan. Kemudian apalagi huruf-huruf nasab yang lain? Ati'u rabbakum kai tuflihu. Tengok sini. Kai tuflihu. Ada kai. Loh, nunnya mana Ustaz? Kai tuflihuna. Nunnya mahzuf. Mengapa nunnya hilang digantikan alif? Karena kemasukan kai huruf nasab. Kai tuflih. Jadi hasfun nun. Alamatnya adalah hasfun nun. Berganti dengan alif. Ijtahida hatta tanjaha. Awalnya tanjahani, tapi karena dia masuk amil hatta, huruf nasab, ya wajib dihilangkan huruf nunnya. Ya, hilangkan huruf nunnya. Yus'iduni antatafawwaqi fi amaliki. Tatafawwaqi. Ya, kan asalnya tatafawwaqina. Ya, hilang huruf nunnya, dihapuskan huruf nunnya. Hasfi harfin nun. Hasfin nun. Ya, hasfin nun. Baik. Nah, ini kawaidnya. Fi'lul mudhari yakunu marfu'an. Fi'lul mudhari itu dia dalam keadaan marfu apabila tidak ada sebelumnya tanda-tanda nasab dan jazmin. Ya, huruf-huruf nasab dan huruf jazam. Fi'lul mudhari ya yakunu marfu'an, fi'lul mudhari dalam keadaan marfu apabila sebelumnya tidak ada huruf nasab dan huruf jazam. Seperti yaktubu Muhammadun al-wajiba. Muhammad ini yaktubu kan? Bukan yaktuba, bukan yaktub. Yaktubu. Karena sebelum yaktubu gak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazam, makanya dia marfu abadan. Marfu abadan. Nah, fi'lul mudhari dinasabkan apabila didahului oleh huruf-huruf nasab. Ya. Dia dalam keadaan mansub, fi'lul mudhari dalam keadaan mansub apabila didahului oleh huruf-huruf nasab. Nah, di antara huruf-huruf nasab dalam fi'lul mudhari itu seperti apa? An, lan, kai, hatta, lamu ta'lil. Li'ata'allama, liyata'allama. Oke. Kemudian, apa tanda-tanda menasabkan fi'lul mudhari? Ya, nasab fi'lul mudhari tandanya pertama fathah. Ya, apabila fi'lul mudhari tadi tidak terhubung dengan sesuatu, ya, tidak terhubung dengan alif dan nun, tidak terhubung dengan waw dan nun, dia sendiri dia. Ya, dia dalam seperti huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, itu fathah. Ya. Huwa yadribu, an yadriba, hiya tadribu, an tadriba, anta tadribu, an tadriba. Nah, anti tidak. Kalau anti dia pasti hasfun nun. Ana an adriba, nahnu an nadriba. Ya, jadi fathah. Ya, dia tidak dihubungi oleh huruf-huruf setelahnya. Yang kedua adalah hasfun nun. Ya, hasfun nun ini, ya, hasfun nun ini dikenal dengan af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'ilina, ini 5 wazan ini. Ya, hasfun nun ini yang untuk nasab fi'lul mudhari untuk af'alul khamsah. Apa itu?
ya'malani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'ilina. 5. Wawul jamaah, aliful isnan, dan yaul mukhatabah. Nanti bisa diulang-ulang, dikaji-kaji ulang kembali tentang alamat menasabkan fi'lul mudhari. Ya. Ya, mari kita lihat contoh yang lain. Wa umirtu an akuna. Nih, an akuna. Akuna. Ada lagi yang lain? Nah, ini. Silakan. Ini ada tadribnya. Qala Allah Ta'ala ahasiban nasu an yutraku. Huruf nasabnya apa sini? An. Pinter. Anu Ustaz. Lul mansubnya apa? Yutrok. Yutraku. Pintar kali kalian. Nasbul fi'linya? Hasbun? Hasbun nun. Pintar kali kalian betul. Sudahlah, kalian langsung aja kalian ke Al-Azhar sana. Pintar kali dong kalian. Kalau Allah Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allah. Mana di sini huruf nasabnya? Ahsantum. Mantap kali kalian. Lam ta'lil. Lam karena alasan, ada alasannya. Apa fi'lul yang masuk situ? Yaghfira. Pintar. Apa nasbul fi'linya? Fathah. Pintar kali. Mantap kali. Apa nggak langsung mumtaz ini ya kan? Allah, Allah, Allah. Apa nggak langsung dapat level tinggi nih? Allah, Allah. Abudullaha hatta afuza bil jannah. Silakan. Apa huruf nasab sini? Hatta. Pintar. Hatta. Fi'il maksudnya apa? Afuza. Afuza. Alamatnya apa? Haza. Al-Fathah. Wih, pintar kali kalian. Oke, al-muhmilani lan yanjaha. Huruf nasabnya apa? Lam Ustaz. Pintar. Fi'il maksudnya apa? Jahat. Yanjaha. Wih, pintar kali ya. Nasabnya apa? Hasbun nun. Enak. Nun. Nun. Pintar, luar biasa kalian. Allah, Allah, Allah. Pintar kali kalian. lulus misra, Ustaz. Pasti. Ana yakin kalian lulus semua ini. Amin. Tapi yang Amin. membedakan itu adalah levelnya itu. Levelnya itu yang membedakannya, Kak. Dan Abang. Makanya kita bahas level 3 ini supaya nanti Abang dan Kakak langsung level 4 belajarnya. Amin ya Allah. Amin. Nanti kita belajar di bulan Maret level 4, tiba-tiba level 5. Allah, amin. Amin. Allah. Qala Allah Ta'ala, faradadnahu ila ummihi kay taqarra. Silakan. Apa huruf nasabnya sini? Kai Ustaz. Kai. Masya Allah. Naam. Kai. Ya, siap. Kita akan tulis dulu huruf Taqarra bil kai. fathi. Kai. Oke. Apa fi'lul mudhari sini? Wah. Taqarra. Alamatnya apa? Nasbul fi'linya apa? Al-Fathah. Pinter. Oke, selanjutnya. Qala ta'ala nasqi hatta yusdirur riyah. Hatta. Filmnya apa Hatta. mudhari'nya? Yusdiro. Yusdiro. Nanti pintar. Apa ini ya? Fathah. Pinter. Ansiti kaitaf hamid darsa. Silakan. Apa hurufnya? Kai. Kai Apa Ustaz. filmnya? Amin. Nah, apa alamatnya? Hasbun nun. Ustaz. Hasbun nun. Masya Allah. Hasbun nun. Kan dari Qala Allah Ta'ala Tafhamina. bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Mana? Huruf apa? Lam ta'lil. Ustaz. Lam karena alasan. Ta'lil. Apa fi'ilnya? Tubayyina. Ya, tubayyina. Oke, apa alamatnya? Al-Fathah. Al-Fathah. Masya Allah, pintar kalian. Bangga kami kan, Allah Allah. Banggalah masukmu punya hebat-hebat kayak gini kalian. Oh, Masya Allah. Luar biasa memang. Oke.
Kita lanjutkan kembali selanjutnya. Nah, tazkirul fi'li. Kataba Muhammadun ad-darsa. Ta'nisul fi'li. Katabat Fatimatud darsa. Udah mafhum itu. Kataba untuk muzakkar, katabat untuk muannas. Yahtammul aba bitarbiyati auladihim. Tahtammul ummahatu tahtammu karena dia adalah muannas. Yasma'ul ibnu nasihata abihi yasma'. Tasma'ul bintu tasma' karena dia muannas hiya. Qara'a Khalidun al-qara'a. Qara'at Zainabu karena dia adalah taknis, ya, taknis. Jadi ini gampang dipahami. Nah, mari kita lihat dan kita baca kawaidnya. Tak taknis tidak masuk kepada fiil baik madi ataupun mudhari apabila fa'ilnya muzakkar. Sekali lagi, tak taknis sampai kiamat tidak akan masuk ke fi'lul madi ataupun fi'lul mudhari apabila fa'ilnya muzakkar. Ya iyalah, masa fa'ilnya muzakkar, ya kan? Fi'ilnya muannas. Mana bisa kayak gitu? Muannas, muannas, muzakkar, muzakkar gitu. Contoh, najaha at-talibu. Fa'ilnya muzakkar, fi'lunnya juga muzakkar. Yuzakirut talibu, fa'ilnya muzakkar, ya kan? Kemudian fi'lul mudhari juga muzakkar. Ya, dia harus sama dia. Fi'lunnya muzakkar, fa'ilnya muzakkar. Ya, baik fi'lun mudhari ataupun fi'lul madi. Yang kedua, tak taknis masuk di akhir fi'lul madi apabila fa'ilnya muannas. Tak taknis ini amalan kakak itu masuk di akhir fi'lul madi. Masuk tak taknis di akhir fi'lul madi apabila fa'ilnya muannas. Contoh, rosamat hindun. Hindun ini fa'il muannas. Masuklah tak taknis ini. Rosamat, 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 rosamat. Masuklah ta'ut taknis di akhir fi'lul madi. Karena apa? Fa'ilnya muannas. Ini namanya tak taknis. Namanya ta'ut taknis. 3. At-ta masuk di awal fi'lul mudhari. Tak ini masuk di awal fi'lul mudhari apabila fa'ilnya muannas. Sekali lagi, ta masuk di awal fi'lul mudhari apabila fa'ilnya muannas. Contoh, tusa'idul fatatu ummaha, tusa'id. Ini tusa'id. Bukan yusa'id. Tusa'idul fatatu karena dia muannas. Ummaha. Mudah-mudahan paham. Oke, ini ada tamrinnya. Silakan amanan kakak untuk menjawab. Pakai tak di akhirnya. Nah, ini Al-Fakir. Tunggu Bang ya, dan kakak tunggu. Ya. Kalau untuk nama-namanya tak Hamzatu, ya, Tolhatu, itu tetap pakai haza. Ya, tetap pakai haza. Haza Hamzatu. Haza Tolhatu. Ya, meskipun ya namanya berbentuk muannas. Ini muannas majazi. Tapi dia tetap pakai haza. Sama halnya dengan nanti besok malam kita akan mendengarkan Bilal. Al-Khalifatul Awwal, bukan ula ya. Bukan ula, haram. Karena khalifatul laki-laki. Ya, Abu Bakar itu laki-laki. Al-Khalifatul Awwal. Amirul Mu'minin Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Allah. Al-Khalifatul Awwal. Meskipun khalifah itu bentuknya mu'annas. Tapi dia nggak bisa al-ula. Kenapa? Karena ada jawabannya. Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu laki-laki. Jadi tak bisa dia dibuat al-ula. Nanti abang-abang dan kakak-kakak yang sebentar lagi akan, abang-abang lah yang akan jadi Bilal, atau nanti bisa mengislahkan bacaan-bacaan di kampung, Al-Khalifatul Awwal. Bukan ula.
Al-Khalifatus Tsani Amirul Mu'minin Sayyiduna, bukan Sayyidina. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, bukan Al-Khalifatus Tsaniyatu, nggak boleh. Haram. Al-Khalifatus Tsalits, bukan Salisah. Amirul Mu'minin Sayyiduna, bukan Sayyidina. Sayyiduna Utsmanu bin Affan radhiyallahu an. Al-Khalifatur Rabi', bukan Rabi'atu. Amirul Mu'minin Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi mohon ini diislahkan ya bagi abang-abang nanti yang akan menjadi Bilal, ataupun nanti abang-abang yang bukan Bilal tapi bisa mengislahkan bacaan Bilal di kampungnya. Ya, diislahkan. Dia nggak boleh pakai ula, nggak boleh pakai saniyah, salisah, robiah. Tak boleh. Kenapa? Karena itu kan badal al-khalifatul awal. Apa badalnya? Amirul Mukminin, makanya pakai awal. Amirul Mukminin itu laki-laki, itulah badalnya. Nggak mungkin al-ula, ya jelek lah. Al-khalifatul ula. Amirul Mukminin kok bisa muannas al-ula? Al-khalifatus saniyah. Amirul Mukminin. Makanya itulah pentingnya nahwu dan shorof itu, Bang. Itulah pentingnya nahwu dan shorof itu, Bang. Harus ada badal dan harus ada mubaddalnya. Mubaddalnya itu harus mengikuti badalnya. Al-Khalifatus Tsalis. Apa badalnya? Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan. Karena dia ada badalnya. Ya, ini mohon abang dan ya abang dan kakak nanti yang akan menjadi Bilal, diislahkan itu. Ya, diislahkan itu. Oke, lanjut kita ke pembahasan kita. Yatiru bla 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 fil hawai. Silakan. Usfur. Allah 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 Allah. Usfur ya. Usfur ya. Ya, Ustaz. Meskipun to'iroh artinya burung, al-hamamatu itu artinya burung merpati, ya kan? Merpati. Tapi ini ada tamar butoh, dan ini bentuknya adalah muzakkar, maka yang cocok adalah al-usfuru, Usfur. burung. Allah Allah, burung ya kan? 2. Alajat bla 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 al-maridhata. At-tabibatu. Al-mudarrisah tabib. Tabibatu, betul. Karena dia ini ada tak taknis ya namanya. Ta atau taknis. 3. Tashrob bla bla al-halib al-walad at-tiflatu. Tashrabu tiflatu. Ahsantum. Ahsantum. Kenapa tiflatu? Karena dia adalah muannas. Syaraha ad-darsa, muhandis, muallim, al-muallim. Muallim. Al-muallimu. Ya. Kalau al-muhandis dia nggak menjelaskan pelajaran. 5. Kharajat Umar, Aisyah, Utsman. Aisyah. Aisyatu. Karena ada tamar butoh. Ini adalah ta'u tadis. Luar biasa antum, memang luar biasa, ya kan? Allah 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 Allah. Masya Allah. Baik. Bayin anwa'ul asalib at-taliyah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ini tadi pembahasannya tentang muannas ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum Allah wa la talbisul haqqa bil batil Allah. Oke. Baiklah abang dan kakak. Ini sudah kita jelaskan pembahasan tentang nahwu dan shorof. Insya Allah kita akan jumpa di 1 Ramadan besok. Mohon maaf tidak bisa bergabung bimbingan. Insya Allah tanggal 1 Ramadan 19 hari Kamis kita akan lanjutkan komponen yang kelima dalam tahdid mustawa, yaitu al-kitabah, ya, al-kitabah. Baiklah abang dan kakak, doa kami selalu menyertai abang dan kakak dimanapun abang dan kakak berada, dan kami yakin ya
Kami yakin abang dan kakak pasti lulus. Yakin sekali, lolos. Amin. Nama-nama Amin. abang dan Amin. kakak sudah Amin, kami Allah. laporkan ke MAI, sudah kami Amin, ya catat nama abang dan kakak. Yang penting mau nggak mau anak saya ini semuanya ini ada berapa orang, 100 orang ini harus lulus. Harus Amin ya lulus di Allah. MAI. Amin ya Tapi Allah. kalau masalah tingkat level, mohon maaf Ustadz nggak bisa bantu. Ya, kalau kelulusan pasti lolos ke Mesir. Tapi levelnya itu tak bisa Ustadz bantu karena itu adalah urusan dari Al-Azhar. Ya, urusan dari Al-Azhar. Tapi kalau ke Mesirnya pasti ke Mesir ini. Ya, pasti ke Mesir. Sudah banyak buktinya. Kami harap juga sama abang dan kakak untuk terus mempromosikan kebaikan ini. Ada mediator yang membimbing dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, ya sampai nanti berangkat ke Kairo Mesir dan dipastikan lolos ke Kairo Mesir. Baiklah abang dan kakak, terima kasih Kak Azahra Humaira, Bang Kevin dan Bang Fauzan yang telah melihat AI kita. Insya Allah nanti kita akan kita akan Ya, share ini Bang Kevin. Terima kasih. Kemudian ada Bang Mas Dana Dana, Kak Aulia Malyani dari Gontor, Bang Alfi Syahrin, Bang Fadli Hanafi, Kak Alsa, Kak Faiza, Kak Afriandini, Kak Faiza, ada Al Fakir, Kak Uci, ya, Ahlan wa sahlan, Kak Rina, Bang Anwar, Bang Ali, Kak Yuni, Kak Naila, Kak Fadila Az-Zahra, Kak Tadira, Bang Ihsan, Kak Sabrina, Kak Khadijah, Bang Dika, Kak Faiza, kemudian ada Bang Khotib yang selalu hadir di sini, Kak Dini, dan ini ada Bang Masdana. Terima kasih. Kita akan jumpa di 1 Ramadan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bimbingan ini. Kita doakan kepada abang dan kakak. Kami yakin semuanya lulus ke Kairo Mesir. Tinggal tingkatnya yang berbeda. Sukses selalu abang dan kakak. Kita jumpa lagi di 1 Ramadan jam 9 pagi. Wallahul Izin muwaffiq bertanya ila sebentar, aqwamit Ustaz. thoriq. Allah 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 Allah. Fastabiqul khairat. Allah Allah Allah. Nasrum Enggak minallah dengar wa Ustaz. fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum Nanti aja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Allah Allah Allah. Jumpa lagi ya Bang Kakak ya. Jumpa lagi. Syukran, Ustaz. Supaya nanti bisa memahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang baru bergabung akan kami sampaikan bahwasanya tahdid mustawa itu adalah ujian penentuan level. Di level manakah abang dan kakak berada dan tidak ada cerita nggak lulus, nggak lulus, lolos, nggak lolos, semuanya lolos. 100% semuanya lulus. Ya, nggak ada cerita nggak lulus di ujian tahdid mustawa ini. Yang membeda, terus Ustaz, untuk apa ujian? Ujian tahdid mustawa ini untuk menentukan level berapa abang dan kakak berada. Semakin tinggi levelnya, pembiayaan semakin murah. Mengapa murah pembiayaan? Karena abang dan kakak masuk misalnya di level 3 gitu. Ya, di level 3. Berarti kan dari 7 level, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 5 bulan belajar. Abang dan kakak berada di level 4. Dari 4 dulu. 4, 5, 6, 7 berarti 4 bulan belajar secara online ya di depan laptop. Itulah penentuan tahdid mustawa. Ujiannya di mana Ustadz? Ujiannya nggak usah jauh-jauh. Ujiannya di depan rumah. Di depan rumah. Di dalam rumah, depan laptop. Terserah antum mau di pesantren sendiri. Bawa laptop sendiri masing-masing lah. Mau di pesantren silakan, mau di sekolah silakan, mau di rumah silakan, depan laptop. Ya. Ada kamera di belakang Ustadz. Hingga saat ini belum ada beritanya. Ya. Dari dulu-dulu tuh nggak ada kamera pengawas, aman, nggak usah datang ke Jakarta, nggak usah datang ke Jawa sana, nggak usah datang, aman, udah pembiayaannya murah daripada nanti antum datang ke Jakarta, ke Jawa, biayanya sangat mahal, ya banyak pembiayaan yang harus keluar, ya pembiayaan yang harus keluar. Alhamdulillah kita Mas Sumut adalah mediator paling murah se-Indonesia. Kita murah tapi bukan murahan. Kita semata-mata untuk membantu abang dan kakak untuk meraih cita-citanya menjadi Al-Azhar, menjadi seorang Azhari dan Azhariyah. Semata-mata
untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Ya, lillahi. Kita bimbingan itu gratis, ya. Hanya bermodalkan pulsa saja untuk membeli data, ya. Selebih itu bisa nanti dicek di YouTube, ya. Mudah-mudahan baiklah. Mudah-mudahan lulus dalam artian tingkat levelnya tuh paling tinggi, ya. Levelnya tuh paling tinggi. Sehingga kalau sudah paling tinggi, paling cepat dan paling murah pembiayaannya, ya. Baiklah, Manan Kakak, kita akan mulai di pembahasan Al-Kitabah. Tahdid mustawa, ujiannya itu pilihan ganda dan benar salah. Tidak ada ujiannya berbentuk esai seperti ma, huwa, kaifa, limaza, maza, uskur, itu nggak ada. Nggak ada di dalam ujian tahdid mustawa itu apa namanya, ma, huwa, limaza, kaifa, ayyuhuma, uskur, itu nggak ada. Semua asli murni pilihan ganda dan semuanya itu atau benar salah, ya, atau benar dan salah. Jadi gampang soal-soalnya, ya, gampang soal-soalnya. Depan laptop di dalam rumah tanpa kamera di belakang, semua dari Allah, semua yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi amanan Kakak, ya, kita lanjutkan pembahasan kita sambil menunggu yang lain. Setelah ini kita akan menulis mengisi formulir pendaftaran. Gelombang kedua itu di awal April, ya. Kalau awal April itu antara tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Eh, Nanti kita lihat apakah harus pakai KTP atau tidak. Kita akan lihat, ya, sama-sama setelah pembahasan ini, ya, Kak Iza. Kalau daftar ijazah paket, mau paket C, mau paket D, insya Allah bisa. Kalau pakai HP bisa, Ustaz, bisa, ya, Bang Dana. Tapi memang sebaik-baiknya menggunakan laptop atau komputer, ya, laptop atau komputer. Karena kalau menggunakan HP tulisannya kecil, ya, tulisannya kecil. Oke, ya, tadi ada pertanyaan dari Bang Elvan, Kak Faizah, Bang Ahmad Quraisy, dan Bang Dana. Baiklah, Bang Kakak, kita mulai. Nah, dalam komponen Alkitabah, di sini yang dibahas adalah tentang ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah. Bima. Bolehkah bima itu begini? Bima, kan begitu. Nah, pakai alif, ya. Kapan dia tidak pakai alif? Bima, kapan dia pakai alif, kan begitu, ya kan? Kapan dia nggak pakai alif? Kapan dia pakai alif, kan begitu, ya kan? Ya kan? Nah, Bima. Nah, kalau dia dalam istifhamiyah, abang dan kakak, istifhamiyah, ya, bimanya itu tanpa alif, ya, bima tanpa alif, bima, ya, tanpa alif, ya, bima tanpa alif. Namun kalau dia itu status ma-nya itu adalah mausulah atau kalimat penghubung allazi, dia wajib menggunakan alif. Yata'allaqu bima hadasa fil ma'had. Bima. Tapi kalau dia dalam keadaan istifhamiyah, dia tak pakai alif. Contohnya, fima tufakiru. Ma-nya nggak pakai alif, kan? Tapi kalau dia mausulah, ufakiru fima. Kalau dia dalam keadaan kalimat bukan istifhamiyah. Jumlah bukan istifhamiyah. Ya, alifnya harus ada. Contoh yang lain, na'amma yatasa'alu Muhammadun. Ini istifhamiyah. Ammanya nggak pakai alif, kan? Ammanya. Namun kalau dia ma di sini adalah mausulah, mausulah, mausulah itu artinya kata penghubung allazi, yang artinya allazi, yatasa'alu amma, pakai alif, kan? Pakai alif dia, ya. Pakai alif. Jadi kapan dia menggunakan alif? Kapan tidak menggunakan alif? Kalau dia menggunakan alif, bentuk jumlahnya mausulah. Tapi kalau dia tidak menggunakan alif, jumlahnya adalah istifhamiyah. Ya, jumlahnya adalah istifhamiyah. Oke. Kita lihat contoh bawahnya lagi. Nah,
Ini ada kaidahnya, ya, kawaidnya. Ma itu, ya, apabila dijarkan dengan huruf jar, ya, ma istifhamiyah, apabila dijarkan dengan huruf jar, maka harus alifnya dihapus. Ya, harus diharuskan alifnya dihapus ketika dalam keadaan majrur. Maka tertulis mimma. Ya. Awalnya kan mimma. Tapi karena dia istifham, alifnya harus dihapus. Jadi mimma. Namun apabila ma di sini bentuknya mausulah, ma allazi atau kata penghubung, maka tak boleh dihapus alifnya. Alifnya nggak boleh dihapus apabila masuk jar dan dia sebagai majrur. Maka dia tertulis mimma, mimma. Mudah-mudahan abang kakak bisa paham dan bisa diulang-ulang sebab dia akan direkam dan akan diupload di YouTube. Bisa diulang-ulang. Kalau emaknya istifhamiyah, alifnya dihilangkan. Tapi kalau emaknya itu mausulah, tetap ada alif di situ. Ya, tetap ada alif di situ. Oke. Kita lihat di bawah. Nah, kemudian selanjutnya. Selanjutnya adalah penulisan Allah. Ya, Allah. Uhibbu Allah. Ini asalnya Allah. Tapi dia wajib diidghamkan. Jadi Allah. Asalnya Allah. Nasahtuka Allah. Tukhatibas sufaha. Awalnya Allah. Ya. Yu'jibuni Allah tatakasala. Ya, qablal wasli Allah. Tapi karena dia wasal diidghamnya di Allah. Yustahsanu Allah. Ya, Allah. Tusafiru qadan. Nah, lihat setelah Allah itu fi'lul mudhari'nya wajib mansub, Allah wajib mansub, Allah tusafiru wajib mansub karena sebelum la itu ada huruf an, huruf nasbin, ya. Ada watu dazmi. Ada watu nasbi yaitu an. Ya, yaitu an. Ya, kita lihat kawaidnya. Ya, digabungkan la nafiyah dengan an al-masdariyah an-nasibah yang merupakan huruf nasab lil fi'il mudhari ba'da hasfi nuniha. Harus dihilangkan nunnya. Jadi la itu wajib digabungkan dengan an, ya. Annya ini adalah an fi'lul mudhari setelah dihilangkan annya. Jadi diidghamkan jadi Allah. Diidghamkan jadi Allah. Awalnya an. An berjumpa dengan la nafiyah. Berjumpalah an sama la nafiyah. Nunnya dihilangkan dan ditasdidkan atau diidghamkan jadi Allah. Amma an al-mufassarah dan an al-mukhaffafah minat thaqilah, maka wajib la-nya dihilangkan. Kalau dia an-nya itu dia an mufassarah atau an mukhaffafah, ya, maka la-nya itu harus dipisahkan dengan an. Seperti ini. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an. An la tusyrik bi syai'a. An di sini adalah an mufassirah. Bukan an nasibah lil fi'lil mudhari. An la tusyrik. Ini kan la tusyrik kan dia harful jazmi. Inilah harful jazmi. Tusyrik adalah fi'lul mudhari majzumun bila an-nahiyah. Ya. Kalau yang dihilangkan nunnya adalah fi'lul mudhari'nya itu dinasabkan. Dia adalah nasibah, harfu nasab. Namun kalau dia bukan
an harfu nasbin, ya, dan an di sini adalah mufassirah, ya, atau an mukhaffafah, maka annya tetap, dia tidak hilang nunnya, ya, dia tidak hilang nunnya. Sebentar, ya, nunnya nggak hilang kalau dia annya itu mufassirah, menjelaskan, ya, an yang menjelaskan. Tapi kalau dia nunnya itu huruf nasab, maka wajib dihilangkan nunnya. Contoh yang lain, wa zannu Allah wa zannu alla malja'a minallahi illa ilai an. Nah, ini an mukhaffafah, ya. An wa zannu an. Nunnya tetap ada karena dia adalah an mukhaffafah, bukan nun nasibah lil fi'lil mudhari. Nun harfun nasbi, ya. Bukan an harfun nasbi. Mudah-mudahan abang dan kakak bisa memahaminya dan bisa mengkaji ulang di YouTube, ya, di YouTube. Mudah-mudahan di bawah ini ada contoh soal atau misalnya ada soal-soalnya sehingga abang dan kakak bisa membedakan mana an mufassirah, mana an harfun nasbin, mana an al-mukhaffafah. Baiklah, ini kita mulai dengan latihan, ya, latihan berikut ini. Silakan. Nomor 1, kul. Mimma 1, 2, atau 3? Kedua Ustaz. Ya, Dua, Ustaz. pinter. Mimma. Mimma. Kenapa dia pakai alif? Karena dia mausulah. Jumlahnya mausulah, bukan apa namanya? Istifhamiyah. Oke, yang kedua. Takallam fima. 1, 2, 3. Satu Yang Ustaz. pertama, Ustaz. Ya, ini dia. Fima. Kenapa? Karena dia adalah jumlah mausulah. Yang ketiga, anma, amma. Silakan. Nomor 2 apa? 1, 2, 3. Yang kedua, Ustaz. Kedua, amma. Kenapa dia nomor 2 amma? Alifnya kemana? Karena dia jumlah istifhamiyah. Amma. Istifham. Nomor 4, alim tu Allah, anlah. Silakan. 1, 2, 3. Yang pertama ya. 1, 2, 3. Alim tu. Ayo, Allah, anlah. Yang pertama Ustaz. Yang pertama, Ustaz. Hah? Yang pertama, Ustaz. Yang pertama, kan tadi telah ada kita jelaskan ya abang dan kakak. Ya. Yang ketiga lah. An lah. Kenapa yang ketiga Ustadz? Bukan yang pertama. Karena yang pertama ini khusus untuk an yang nasibah. Setelahnya ini ada fi'il mudhari. Allah itu setelahnya itu ada fi'il mudhari. Perlu diingat, Allah itu setelahnya itu adalah fi'il mudhari. Hilang nunnya. Ya, hilang nunnya. Jadi anlah. Aku mengetahui sesungguhnya la talibata kasulatan, tidak ada santriwati yang malas. Nomor 5, la tatahaddath amma. 1, 2, 3. Yang kedua, Ustaz. Santi, Yang kedua, Ustaz. amma. Kedua, Ustaz. Kenapa? Yang Karena kedua. dia jumlah mausulah, ya. Jumlah mausulah. Ini tadi yang 3 nih ya. Ini bukan yang pertama ini. Ini amma. Oke, mantap. Mantap kali kalian. Udahlah, langsung aja kan ke Mesir sana. Allah. Berdoa kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semuanya lulus ke Mesir. Amin. Ya pasti lulus lah, lolos ini ya kan. Tapi Amin. tingkatan levelnya ini yang harus tinggi ya kan. Allah. Oke. Ini silakan. Mana yang benar dan mana yang salah. Nomor 1. Al-abu ya'rifu akthar min ma ta'rif. Khoto atau shawab? Foto, Ustaz. Foto, Ustaz. Khoto. Apa yang benar? Mimma. Mimma. Diidghamkan dia. Nyambung, Ustaz. Mimma.
Dua, asyhadu an la ilaha illallah. Khoto atau shawab? Khoto Shawab, Ustaz. Ustaz. Khoto lah bang dan kakak. Ini Khoto lah. nggak bisa An lah. bergabung dia. Dia harus an Asyhadu an la. lah. Asyhadu An an la. an lah. Oke, tiga. Mimman tatlubun nusha. Khoto atau shawab? Khoto, Ustaz. Khoto Ustaz. Khoto. Apa yang benar? Mimma Mimman. di Mimman. Sambung. Mimman. Digabungkan ada mimman. Alal abi an la yatahawana fi tarbiyati abnaihi. Khoto atau shawab? Khoto, Ustaz. Khoto. Ahsantum jami'an. Kenapa ini harus Disambung, hilangkan Ustaz. nunnya. Dimasukkan. Jadi Allah. Karena apa? Loh, Karena kenapa, di Bang? situ ada Karena fi'il di sini ada mudhari. fi'lul mudhari Mudhari. itu Mudhari. rumusnya. Dan itu fi'il mudhari'nya pun mansub. Allah. Nomor 5, hal taqlaqu mimma fa'alahul kadzabu. Silahkan. Nah, ini Shawab, betul ini. Betul Silakan. Ustaz, betul. Shawab, Ustaz. Khoto atau shawab? Shawab, Ustaz. Shawab. Shawab, Shawab, Ustaz. Ustaz. Hal taqlaqu mimma fa'alahul kadzabu. Shawab, Ustaz. Shawab atau khoto? Shawab, Ustaz. Yang benar Khoto. lah. Kan untuk istifhamnya dihapus alifnya. Khoto, Nah, khoto, gini, Ustaz. abang dan kakak. Nah, ini memang menjebak abang dan kakak ya. Ini menjebak ini. Di sini ada dua istifham. Ya. Istifham pertama, hal. Setelah istifham, ini adalah jumlah mausulah. Jadi ini adalah khoto. Ya. Yang benar adalah hal taqlaqu mimma, karena mimba ini adalah mausulah. Apakah kamu khawatir dari apa-apa yang dibuat oleh orang-orang yang penipu? Jadi mimma. Jadi di sini adalah mimma mausulah. Karena halnya ada satu. Karena di sini istifhamnya ada dua. Istifham pertama itu yang menjadi acuan, sedangkan yang taklaku mimma fa'alahul kadzabu ini adalah mausulah. Jumlahnya adalah mausulah. Jadi mimmanya adalah salah. Dia harus mimma yang panjang. Mimma, karena dia adalah mausulah. Oke Bang ya. Mantap kali antum ya. Mimma Allah. Jadi semua jawabannya adalah salah. Dibenarkan. Kita benarkan. Yang salah kita benarkan. Luar biasa. Allah. Kemudian selanjutnya ini akmil al-i'lan bil bayani at-taliyah, ini tidak kita jelaskan nama dan kakak ya. Karena di ujian itu biasanya tidak ada ujian tentang i'lan, tentang yang lainnya. Insya Allah besok hari Jumat jam 9 pagi kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab ke-8, yaitu al-barlaman, ya, parlemen, ya, parlemen. Baiklah Abang dan Kakak, ini kita sudah ada berapa orang nih? Sudah ada 16 orang ya. Sudah ada 16 orang. Ya, kita akan sampaikan bahwasanya pendaftaran ke Al-Azhar gelombang kedua sudah dibuka. Pendaftaran ke Al-Azhar gelombang kedua sudah dibuka. Ini akan kita sampaikan tata cara penulisan penulisan formulir ya, pendaftarannya.